Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini saya ingin mengajak kita berdiskusi tentang apa yang saya sebut dengan istilah 5 poin Kalimendong. Jadi saya ingin menyampaikan 5 poin Kalimendong dari sumbernya, yaitu dari buku yang saya tulis tahun 2014 yang diterbitkan oleh STPN Press dengan judul Tanah Hutan Rakyat, Instrumen Kesejahteraan dan Konservasi di Desa Kalimendong. Desa Kalimendong itu terletak di Kecamatan Laksono, Kabupaten Wonosobo. 5 poin yang saya maksud itu adalah poin-poin tentang masa-masa perubahan di Desa Kalimendong sejak tahun sebelum 1965 sampai dengan saat ini. 5 poin tersebut, pertama saya akan membahas tentang masa survival. Survival artinya bertahan atau tetap bisa hidup. Kemudian yang kedua, masa bangkit atau masa kebangkitan. Yang ketiga, masa perubahan. Yang keempat, masa pengorganisasian. Yang kelima, masa pengembangan. Masa survival itu terjadi ketika Desa Kalimendong dipimpin oleh Narjo dan Mertodiwiryo. Narjo itu menjadi kepala desa sebelum tahun 1965, sedangkan Mertodiwiryo menjadi kepala desa tahun 1965 sampai dengan tahun 1981. Kemudian masa kebangkitan itu ketika Desa Kalimendong dipimpin oleh Ahmad Makwar dan Marto Sudiro. Ahmad Makwar itu memimpin Desa Kalimendong pada tahun 1981 sampai tahun 1982. Sedangkan Marto Sudiro memimpin Desa Kalimendong pada tahun 1982 sampai tahun 1983. Kemudian yang ketiga, masa perubahan, yaitu ketika Desa Kalimendong dipimpin oleh Mulyadi yang menjadi kepala desa pada tahun 1983 sampai dengan tahun 1998. Dan yang keempat adalah masa pengorganisasian ketika Desa Kalimendong dipimpin oleh Nisro yang menjadi kepala desa pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2013. Dan kemudian yang kelima, masa pengembangan, yaitu ketika Desa Kalimendong dipimpin oleh Sugito yang menjadi kepala desa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2019. Mari kita bedah satu demi satu. Masa survival. Desa Kalimendong dipimpin oleh Narjo sebelum tahun 1965. Beliau berupaya untuk meredam perseteruan ideologis karena masa-masa sebelum 1965 adalah masa-masa panas ketika berbagai ideologi berusaha untuk menguasai Indonesia, termasuk tentu saja wilayah Wonosobo dan pada akhirnya juga sampai di Desa Kalimendong. Kemudian sesudah itu tahun 1965 sampai tahun 1981 Desa Kalimendong dipimpin oleh Mertodiwiryo. Mertodiwiryo berupaya agar konflik antara yang pro-komunis dengan yang anti-komunis bisa diatasi, dan itu terjadi pasca G30 SPKI, di mana konflik terjadi upaya untuk saling memusnahkan antara yang pro-komunis dengan yang anti-komunis, dan akhirnya yang pro-komunis berhasil dikalahkan oleh yang kelompok anti-komunis dan perlahan-lahan konflik mereda. Ketika konflik sudah mereda, Mertodiwiryo berusaha untuk mengajak masyarakat untuk menggarap tanah dengan sebaik-baiknya, dan kemudian ia mendorong masyarakatnya untuk melakukan optimasi penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah dengan menanami tanah-tanah mereka dengan padi, jagung, ketela pohon, dan kopi. Itulah masa-masa ketika Naryo sebelum 1965 dan Mertodiwiryo 1965 sampai 1981 berusaha untuk menjaga kondisi di Desa Kalimendong yang dalam perspektif saya menyebutnya sebagai masa-masa survival. Kedua, masa-masa kebangkitan. Masa kebangkitan ini dialami ketika Desa Kalimendong dipimpin oleh Ahmad Makwar dan Marto Sudiro. Ahmad Makwar memimpin Desa Kalimendong pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1982. Beliau berusaha untuk mengatasi harga kopi yang anjlok yang tentu saja merugikan petani Desa Kalimendong. Caranya adalah beliau mendorong masyarakatnya untuk tidak lagi mempraktekkan sistem ijon dalam jual beli kopi.
Kemudian beliau juga berusaha agar masyarakat berkenan melakukan optimasi tanah-tanah yang mereka miliki dengan menanami tanaman-tanaman yang produktif. Kemudian Ahmad Makwar digantikan oleh Marto Sudiro yang menjadi kepala desa pada tahun 1982 sampai dengan tahun 1983. Beliau berusaha untuk melakukan berbagai perbaikan, antara lain yang dilakukan adalah memperbaiki kantor desa Kalimendong yang sudah nampak rusak karena sudah berdiri sejak tahun sebelum 1965. Kemudian Marto Sudiro juga menggagas dan mendorong dilakukannya kebun gizi di pekarangan rumah yang secara serempak dilakukan oleh masyarakat desa Kalimendong. Jadi pada masa itu ada demam kebun gizi di kalangan masyarakat desa Kalimendong yang menanami pekarangannya dengan tanaman-tanaman yang bernilai gizi. Kemudian Marto Sudiro juga melakukan kegiatan berupa optimasi tanah dengan tanaman keras yang pada akhirnya nanti di masa-masa yang akan datang tanah-tanah itulah yang akan dijadikan sebagai tanah hutan rakyat. Jadi itulah yang dilakukan oleh Ahmad Makwar tahun 1981 sampai 1982 dan Marto Sudiro 1982 sampai 1983 dalam memimpin desa Kalimendong yang pada masa itu saya menyebutnya sebagai masa-masa kebangkitan. Kemudian yang ketiga adalah masa perubahan. Ketika desa Kalimendong dipimpin oleh Mulyadi yang menjadi kepala desa pada tahun 1983 sampai dengan tahun 1998. Ketika mulai memimpin desa Kalimendong, Mulyadi bertekad untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini kesejahteraan masyarakat desa Kalimendong. Untuk itu, dia berupaya memperbaiki tingkat pendidikan masyarakat. Dia mendorong masyarakatnya untuk bersekolah dengan sebaik-baiknya. Dalam rangka mendukung kegiatan tersebut, dalam rangka mendukung program meningkatkan pendidikan masyarakat, maka Mulyadi menjalankan program yang dalam perspektif sosiologis disebut upaya mereduksi adat istiadat lokal. Upaya mereduksi adat istiadat lokal ini dimaksudkan adalah untuk mereduksi adat istiadat lokal yang cenderung boros, cenderung menghabiskan finansial, dan cenderung merugikan masyarakat. Misalnya kegiatan-kegiatan seperti pesta-pesta adat yang menurut Mulyadi sangat tidak tepat karena kondisi perekonomian masyarakat desa Kalimendong juga sangat terbatas. Kemudian Mulyadi juga melakukan optimasi zakat masyarakat desa. Jadi zakat masyarakat digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif, tentu saja sesuai dengan tuntunan agama dan tentu beliau berkonsultasi dengan ustadz yang menguasai atau kompeten tentang hal tersebut. Kemudian yang kelima, kemudian yang berikutnya yang dilakukan oleh Mulyadi adalah menghentikan ritual rambut gimbal di desanya. Jadi di kalangan beberapa masyarakat di Kabupaten Wonosobo ada tradisi melakukan ritual rambut gimbal yang kemudian dalam konteks desa Kalimendong oleh Mulyadi kegiatan itu dihentikan. Dia mendorong warganya untuk menghentikan ritual rambut gimbal di desanya karena cenderung boros dan semacam mistifikasi tradisi begitu, sehingga kemudian menurut Mulyadi menjadi kontraproduktif. Selanjutnya, Mulyadi juga bekerja sama dengan Perum Perhutani untuk memberi izin pada masyarakat desa Kalimendong menanam tanaman-tanaman produktif di kawasan atau di tanah-tanah yang dikuasai oleh Perum Perhutani. Itulah yang dilakukan oleh Mulyadi di tahun 1983 sampai dengan tahun 1994, 1998 yang dalam masa itu saya menyebutnya sebagai masa-masa perubahan. Kemudian kepala desa berikutnya adalah Nisro yang menjadi kepala desa tahun 1998 sampai dengan tahun 1999. Saya ulangi, Nisro yang menjadi kepala desa Kalimendong tahun 1998 sampai tahun 2013. Masa-masa ini saya sebut sebagai masa-masa pengorganisasian karena banyak kegiatan-kegiatan yang bernuansa pengorganisasian yang dilakukan oleh Nisro. Ketika mulai memimpin desa Kalimendong, Nisro memulai kegiatannya berupa pemasangan tanda batas tanah kas desa. Ia ingin menjaga agar tanah kas desa tetap utuh, tidak diserobot oleh pihak lain, dan ada kejelasan mengenai batas-batasnya. Kemudian Nisro juga melakukan kerjasama dengan Perum Perhutani, tentu saja melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Mulyadi. Jadi kalau Mulyadi itu melakukan kerjasama dengan Perum Perhutani agar masyarakat desa Kalimendong diizinkan untuk
menggarap tanah di kawasan hutan yang dikuasai oleh perum perhutani, maka Nisro lebih maju sedikit, yaitu dengan melakukan kerjasama dengan perum perhutani untuk membentuk PHBM di Desa Kalimendong. PHBM adalah pengelolaan hutan bersama masyarakat. PHBM ini menguntungkan masyarakat, terutama dalam rangka memanfaatkan tanah di kawasan hutan. Kemudian Nisro juga melakukan apa yang disebut sebagai hutan rakyat, yaitu hutan di atas tanah hak milik masyarakat. Di atas tanah tersebut masyarakat menanam kayu albasia, kemudian setelah kayu albasianya sudah agak besar begitu dan menjadi layak dipanen, dan jangan lupa penanaman tanah-tanah yang kemudian menjadi tanah hutan rakyat ini sudah dirintis oleh Mertosudiro yang memimpin Desa Kalimendong pada tahun 1982 sampai 1983. Di masa itu Mertosudiro sudah memerintahkan atau mendorong masyarakatnya untuk melakukan optimasi tanah dengan menanam tanaman-tanaman keras yang kemudian menjadi inti atau menjadi basis kegiatan hutan rakyat. Nah, di masa Nisro kegiatan itu lebih digalakkan dan ditanami dengan kayu albasia. Kemudian ketika hutan rakyat sudah mulai berhasil, sudah mulai nampak begitu, maka kemudian Nisro menggagas kegiatan yang berupa pembentukan organisasi yang disebut sebagai APHR, yaitu Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat. APHR terdiri dari para pemilik tanah yang tanahnya ditanami tanaman albasia dan tanaman keras lainnya dan dikategorikan sebagai hutan rakyat oleh masyarakat Desa Kalimendong. Ikhtiar Nisro kemudian berbuah manis ketika kemudian kayu-kayu yang dihasilkan oleh APHR diakui oleh Kementerian Kehutanan sebagai kayu yang baik dan kayu yang legal karena tidak merusak hutan, dan mendapat apa yang disebut dengan sertifikat SLVK, yaitu sertifikat verifikasi dan legalitas kayu. Saya ulangi, SLVK, sertifikat legalitas dan verifikasi kayu. Kemudian kegiatan berikutnya dari Nisro yang menurut saya bernuansa optimasi tanah begitu adalah pengadaan bibit albasia. Tentu saja ini dalam rangka mendukung hutan rakyat, dalam rangka mendukung keberadaan APHR, Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat. Kemudian Nisro juga membangun apa yang disebut sebagai Koperasi Hutan Lestari. Koperasi Hutan Lestari adalah koperasi yang dibangun oleh mereka yang memanfaatkan kawasan hutan untuk ditanami tanaman-tanaman produktif. Tentu saja atas izin perum perhutani dan dikelola dalam bentuk organisasi yang disebut sebagai PHBM, pengelolaan hutan bersama masyarakat. Kemudian setelah Koperasi Hutan Lestari terbentuk, dibentuk juga kelompok tani hutan lestari. Pada perkembangan selanjutnya, Koperasi Hutan Lestari dan kelompok tani hutan lestari juga mencakup mereka-mereka yang menjadi bagian dari APHR. Jadi hampir semua masyarakat Desa Kalimendong menjadi bagian dari Koperasi Hutan Lestari dan menjadi bagian dari kelompok tani hutan lestari, baik yang menggarap tanah di kawasan hutan maupun yang menggarap tanah di tanahnya sendiri dalam formasi hutan, ya, dalam bentuk hutan. Kemudian atas keberhasilannya mengelola lingkungan, masyarakat Desa Kalimendong juga mendapat fasilitas berupa kredit tunda tebang bagi anggota APHR dari Kementerian Kehutanan. Kredit tunda tebang itu adalah kredit yang diberikan agar masyarakat menunda penebangan kayunya. Jadi kayu albasia itu baru bisa ditebang sekitar saat berumur 8 tahun. Jadi ketika misalnya kayu albasianya baru berumur 5 tahun, sedangkan masyarakat sudah memerlukan uang, maka ia dapat memperoleh kredit tunda tebang dengan menjaminkan pohon albasianya. Jadi saya ulangi, kredit tunda tebang ini diperoleh masyarakat Desa Kalimendong yang menjadi anggota APHR, Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat, dan fasilitas ini diberikan oleh Kementerian Kehutanan. Itulah masa-masa pengorganisasian ketika Desa Kalimendong dipimpin oleh Nisro tahun 1998 sampai dengan tahun 2013. Kemudian poin kelima, saya menyebutnya sebagai masa-masa pengembangan, yaitu ketika Desa Kalimendong dipimpin oleh Sugito tahun 2013 sampai tahun 2019. Yang dilaksanakan oleh Sugito adalah menjaga kelanjutan pencapaian Desa Kalimendong, terutama yang berkaitan dengan tanah hutan rakyat,
kemudian yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah kawasan hutan oleh masyarakat, serta hal-hal yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Itulah sahabat-sahabat sekalian yang saya sebut sebagai 5 poin Kalimendong, yaitu poin-poin ini dibuat dalam susunan masa gitu ya. Jadi ada masa survival sebelum 1965 sampai tahun 1981, masa kebangkitan tahun 1981 sampai tahun 1983, masa perubahan tahun 1983 sampai tahun 1998, masa pengorganisasian tahun 1998 sampai dengan tahun 2013, dan masa pengembangan tahun 2013 sampai dengan tahun 2019. Sekarang sudah tahun 2021, tentu saja pengembangannya sudah menjadi pengembangan tingkat lanjut ya. Jadi kalau mau ditambahkan, poin ke-6-nya adalah pengembangan tingkat lanjut 2019 sampai 2021 dan seterusnya. Dari keterangan ini maka menjadi pahamlah kita bahwa merubah kondisi masyarakat memang tidak bisa cepat. Biasanya cenderung evolusioner. Jadi kalau kita lihat bagaimana para kepala desa merubah mindset dan cultural set masyarakat desa Kalimendong, itu sangat evolusioner. Dimulai misalnya sebelum tahun 65 sudah dilaksanakan, kemudian tahun 65, dan kemudian baru mulai nampak hasilnya sekitar tahun 2020. Jadi sekitar banyak sekali ya, sekitar 60 tahunan lebih. Jadi butuh waktu sekitar 60 tahun untuk merubah mindset dan cultural set masyarakat agar lebih menghargai lingkungan, agar lebih bersifat konservatif dalam melindungi sumber daya alam, dalam hal ini tanah dan hutan. Oleh sebab itu, buku yang saya tulis itu saya kasih judul Tanah Hutan Rakyat, Instrumen Kesejahteraan dan Konservasi di Desa Kalimendong. Saya pikir demikian sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf kalau terjadi kesalahan. Saya akhiri pertemuan kita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.